down, I know you got me, baby. Bye bye. Ditonton sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di video ketiga dari seri analisis sentimen terhadap ulasan pengguna Netflix. Kalau kamu baru pertama kali nonton video ini, jangan khawatir, karena di video kedua kami telah menjelaskan langkah-langkah awal dalam pengolahan data teks, mulai dari pembersihan data ulasan, penghapusan karakter yang tidak relevan, pengubahan semua teks menjadi huruf kecil, sampai pada tahap penting, yaitu konversi teks menjadi data numerik menggunakan metode TF-IDF. Data yang sudah bersih dan terstruktur, inilah yang akan menjadi dasar dalam proses machine learning yang akan kita lakukan di video kali ini. Kalau kamu penasaran dan ingin melihat bagaimana data ulasan Netflix diproses dari awal hingga siap digunakan dalam model, kamu bisa tonton dulu ya video sebelumnya. Linknya sudah kami sediakan di deskripsi video ini. Nah, di video kali ini kita akan masuk ke tahap inti dari analisis sentimen, yaitu penerapan algoritma machine learning untuk memprediksi apakah suatu ulasan memiliki sentimen positif atau sentimen negatif. Model utama yang akan kita bahas adalah XGBoost. Nah, apa itu XGBoost? XGBoost adalah salah satu algoritma paling populer dan kuat untuk klasifikasi teks dalam dunia machine learning saat ini. XGBoost dikenal karena kecepatan dan akurasinya yang tinggi, serta kemampuan menangani data dalam jumlah besar dengan sangat efisien. Tidak hanya itu, kami juga akan menunjukkan bagaimana cara melakukan evaluasi performa model dengan berbagai matriks seperti akurasi, precision, recall, F-score, dan tentu saja confusion matrix untuk melihat secara detail kesalahan yang masih dilakukan oleh model. Sebagai tambahan, kita juga akan menampilkan visual word plot, yaitu gambaran visual dari kata yang paling sering muncul pada ulasan positif atau ulasan negatif. Ini akan membantu kita memahami pola atau kecenderungan bahasa yang digunakan oleh pengguna saat mereka merasa puas atau kecewa terhadap layanan Netflix. Terakhir, kami juga akan melakukan interpretasi terhadap hasil prediksi dan memberikan sedikit insight kira-kira kata apa saja yang paling berpengaruh dalam bentuk sentimen tertentu. Hal ini sangat penting untuk pemilik produk atau layanan yang ingin tahu apa yang disukai atau tidak disukai oleh pelanggan mereka. Jadi, pastikan kamu menyimak video ini sampai akhir ya, karena kita akan banyak membahas proses implementasi, evaluasi, hingga visualisasi hasil analisis sentimen secara menyeluruh. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita di video penerapan model machine learning yang pertama, yaitu XGBoost. Nah, teman-teman, mari kita mulai sintaks untuk model machine learning. Yang pertama-tama, kita import library yang kita butuhkan. Di sini saya membutuhkan Pandas, NumPy, dan lain-lainnya seperti yang ada di sintaks ini. Nah, yang selanjutnya ada processing data. Nah, yang selanjutnya ada model dan Nah, yang selanjutnya ada model dan evaluasi. Sekarang kita tentukan target variabel yang ingin kita prediksi, yaitu skor. Kolom ini berisi skor ulasan dari pengguna, misalnya dari 1 sampai 5 atau 1 sampai 10, tergantung format datasetnya. Variabel year ini adalah yang nantinya akan kita latih menggunakan model XGBoost berdasarkan input dari TF-IDF dan jumlah thumbs up tadi. Yang pertama adalah membagi data menjadi data latih dan data uji. Di sini 70% data kita pakai untuk melatih model dan 30% sisanya untuk menguji performa. Kita juga tambahkan stat random stat
sama dengan 42 supaya konsisten setiap kali dijalankan. Sekarang kita butuh model XGBoost. Terus untuk regresi, yaitu memprediksi nilai numerik parameter yang kita atur antara lain estimator, clearing rate, max depth, objektif, dan random. Kemudian ada XGBoost regresi dan memprediksi dan evaluasi. Setelah modelnya tersebut memprediksi skor pada data uji untuk mengulas seberapa bagus model kita 3 metrik ini. Dan hasilnya ada mean square, MS, MAE, R square. Dan hasilnya ada base parameter. Oke, sekarang kita masuk ke tahap tuning. Kita import kplot dan grid search dari scikit-learn untuk melakukan cross validation dan dalam pencarian parameter terbaik. Selanjutnya ada CV_rect sama dengan kplot. Di sini kita menggunakan 5 plot cross validation, artinya data dibagi menjadi 5 bagian dan model dilatih serta diuji sebagai 5 kali dengan kombinasi berbeda. Sama dengan true berguna agar data diacak dulu sebelum dibagi. Param_grid grid ini siapkan model dasar dari XGBoost regression untuk regresi dan objektif square error. Di sini kita buat estimator, learning, estimator ini adalah jumlah pohon, sedangkan learning ini adalah saja, dan max_depth ini adalah kedalaman maksimum pohon. Dengan grid share ini kita uji semua kombinasi parameter di atas menggunakan cross validation. Karena metrik yang kita pakai adalah MSE. Semakin kecil semakin baik. Nah, selanjutnya ada XGBoost dengan parameter terkait. Pertama-tama, kita akan membagi data menjadi data dan data uji. Untuk mengklasifikasi sentimen ini, sama seperti sebelumnya, 70% data digunakan untuk melatih model dan 30% lagi untuk menguji. Selanjutnya, kita menggunakan sintaks untuk menyusun model regresi. Walaupun label kita sekarang hanya 0 dan 1, ini disebut regresi untuk klasifikasi winner. Tujuannya untuk memprediksi probabilitas atau skor antara 0 dan 1. Selanjutnya ada memprediksi dan kita menggunakan sintaks dengan model 2. Dan selanjutnya kita menilai kinerja model menggunakan metode regresi seperti MSE, mean square error. Dan di hasil akhir kita akan menampilkan hasil dari mean square error-nya. Dan didapatkan hasil error-nya 0,2129. Selanjutnya ada evaluasi menggunakan cross validation. Nah, di sini kita mencari evaluasi model yaitu akurasi, rekor, skor, dan di hasil akurasi sebesar 0,7, presisi sebesar 0,54 dan skornya 0,56. Nah, selanjutnya ada workout. Di sini kita menggunakan sintaks model XGBoost.
Ini digunakan untuk menyusun model XGBoost untuk klasifikasi. Selanjutnya kita butuh data X-train dan Y-train. Ini digunakan untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. Yang selanjutnya latih XGBoost. Yang selanjutnya YPRED 2 model XGBoost ini digunakan untuk memprediksi dan memisahkan ulasan berdasarkan sentimen. Nah, ini ada ulasan positif dan ulasan negatif. Ini kita gunakan konten ke-8, ulasan atau ulasan yang ke-8. Setelah itu, gabungkan seluruh ulasan menjadi satu, yaitu teks positif dan teks negatif. Nah, yang selanjutnya kita membuat workflow untuk ulasan positif dan negatif dengan menggunakan ini. Setelah itu, kita menampilkan workflow-nya dengan menggunakan teks PLT Figurance dengan size-nya 12,8. Nah, kita di sini juga bisa membuat warna dan layout workflow itu. Dan inilah hasil dari workflow yang didapat. Ini yang warna biru workflow ulasan positif, yang merah ini workflow. Selanjutnya ada analisis sentimen. Yang pertama-tama kita melakukan DF binary atau sama dengan DF ulasan. Di sini ada aspek kata kunci. Kita perlu DF ulasannya yaitu konten, ada fitur aplikasi, akses akun, langganan harga, dan pengalaman pengguna. Di sini ada hasil aspek-aspek dari kata kunci yang di atas. Inilah aspek-aspek kata kunci dari analisis sentimennya. Kita menggunakan kolom ke-8 dari analisis teks ulasannya. Yaitu ada positif dan negatif. Setelah sintaksnya selesai, kita bisa cek hasil dari analisis sentimennya, yaitu didapat aspek fitur aplikasi, akses akun, langganan harga, dan pengalaman pengguna. Total kontennya ulasan terkaitnya ada 360, aplikasinya ulasannya sebanyak 82, akses akun sebanyak 243, langganan harganya 255, dan pengalaman penggunanya 249. Nah, yang terakhir ada rekomendasi. Yang pertama-tama kita memasukkan sintaks rekomendasi aspek yang berisi konten, fitur aplikasi, akses akun, langganan harga, dan terakhir pengalaman pengguna. Kita menggunakan for aspek sentimenalis. Di sini digunakan untuk sentimen positif dan negatif dan berapa persentasenya. Setelah itu kita dapat mengecek hasil dari rekomendasi itu sendiri. Nah, sekianlah video tutorial di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.